إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته جل وعلا. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para asatidz yang kami hormati, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga pada penghujung acara kita. Alhamdulillah. Halo. Kita di malam ini insyaallah adalah malam terakhir kita di rangkaian acara kita. Yang tadi Syekh sudah menutup acara majlis, ya. Adapun saat ini tidak lama insyaallah adalah penutupan dari panitia. Yang dimana pada acara yang singkat ini insyaallah akan ada 3 program atau 3 barnamij. Pertama, yang pertama adalah kata sambutan atau kata kalimat syukur yang akan disampaikan oleh Wakil Mudir 2 bagian dakwah, yaitu Ustadz Abu Zian Abdus Salam Johan Saputra hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua nanti adalah kalimat perwakilan dari salah satu peserta daurah yang akan diwakilkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ibrahim Ubaid ya. Hafizahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah peluang untuk semua peserta, bila ada yang ingin disampaikan berupa masukan atau hal yang kiranya mau disampaikan dan berhubungan dengan dunia dakwah, itu ada kesempatan ya, yaitu setelah 2 acara kita itu. Nah, ini 3 acara kita pada penutupan malam hari ini. Oleh karena kita mulai dari acara yang pertama yang insyaallah akan disampaikan, yaitu kalimat syukur oleh Al-Ustaz Fadil Abu Zian Abdus Salam. Tafadhal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Singkat saja, asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang semestinya berbicara di sini adalah mudir Ustadz Fakhruddin Abdurrahman, namun karena beliau berhalangan terpaksa ana mewakili beliau. Pertama, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berkumpulnya kita semua di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu para ustadz sekalian di tempat kita ini. Semoga ini bukan akhir, tapi awal dari pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi para peserta. Dan kami sangat butuh masukan dari ustadz-ustadz sekalian untuk perbaikan-perbaikan terutama program-program daurah kita berikutnya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir yang ingin Anda sampaikan mewakili rekan-rekan panitia,
panitia menyiapkan sertifikat keikutsertaan bagi para asatidzah sekalian. Namun sertifikat ini sertifikat online. Di sertifikat tersebut ada QR code-nya, sudah ada kodenya yang itu unik ya, menandai setiap nama peserta. Dan ini salah satu upaya kita untuk dalam pendataan nama-nama ustadz-ustadz kita, untuk memudahkan kita dalam acara-acara daurah berikutnya. Mohon sertifikat tersebut bisa dijaga. Kalau bisa di print, alhamdulillah. Kenapa kita berikan dalam bentuk online? Agar dia tidak hilang begitu. Jadi nanti untuk acara daurah berikutnya bisa dengan sertifikat tersebut, salah satunya ya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi salam dari mudir kami Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Beliau karena ada kegiatan malam ini yang lain sehingga beliau tidak bisa hadir. Tadi beliau hadir bersama kita sholat maghrib ya, dan beliau menyampaikan salam kepada antum semua. Sekali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Sebenarnya agak gemetar saya ini. Saya berdiri di hadapan para guru saya, para ustadz kibar saya, apalagi ada Ustadz Ibnu Hibban ini. Itu ustadz kesayangan saya dalam hidup saya. Saya hanya mengatakan sebuah ungkapan. Obet ini hanyalah tetesan air mata yang pernah tumpah di tengah lautan tanpa makna dan kekuatan. Ya. Namun pada malam ini entah kenapa, apa cerita ya, saya harus berdiri di hadapan para ustadzku semua. Saya akan selalu mendoakan yang terbaik. Hari ini kita jadi manusia berkat perjalanan dan kehidupan mereka, ilmu mereka sehingga kita jadi orang hari ini. Yang kedua, saya ingin bercerita sedikit ya. Perjalanan saya dari negeri tercinta Timor Leste ya. Saya tiba di Bali, lanjut sampai Lombok, langsung saya terima WA, masih di Bali. Ustaz Johan sudah kirim WA ke saya, Ustaz antum harus ikut daurah, kata bisa. Saya bilang ini kita baru tiba udah diundang. Saya bahagia malam ini karena saya diberikan kepercayaan, artinya masih ada yang mencintai saya ya. Dan saya juga agak bingung juga ya. Semua yang mengenal saya, Alan Obed katanya. Saya pun pura-pura Alan gitu ya. Padahal saya nggak tahu siapa orang itu. Ya. Tapi namun ya itulah. Ya. Semoga kita saling mengenal ini sebagai tanda cinta dan isyarat bahwa kita akan kembali ke surga Allah kelak nanti. Amin. Ya. Kemudian yang terakhir, ya marilah kita sama-sama saling mendoakan. Ya. Saya sebenarnya sedih ya, pertama kali ke sini ini saya memandang di setiap sudut, ya. Terutama anak di bawah itu saya lihat tempat mana saya bersembunyi dulu di situ. Ustaz Al-Fawzi Allah yarham, langsung teringat anak dengan nama beliau, bahwa beliau pernah mengusir anak dulu, ya, gara-gara kabur dari pengajian beliau. Namun baru saya tahu bahwa hari ini saya kembali lagi di tempat ini, bahwa inilah sejarah dalam hidup kita, ya, sejarah yang perlu kita catat dengan hati kita yang paling tulus dan bersih,
bahwa hidup ini adalah latar kabuna tobakan antaba, fase demi fase kita lalui hidup ini, ya. Dan saya juga bersyukur banyak para ustadz-ustadz yang ada di tempat ini yang memberikan motivasi. Waktu dulu saya disayang oleh Dr. Abrahim, ya, nggak salah ceritanya. Ustadz Haris sering cerita, antum terlalu disayang oleh Dr. Abrahim katanya. Ya, saya cerita sedikit lah. Dulu itu hampir saya sudah putus asa. Saya ingin menghilangkan diri dari pondok ini tanpa ada yang harus melihat wajah saya. Karena saya menanggung rasa malu yang begitu berat. Rasa malu saya lebih berat daripada gunung, ya, rasanya. Tapi datanglah sosok sang pahlawan dalam hidup saya, Ustadz Ibnu Hibban. Ya, beliau menarik tangan saya ke Grufa, ya, kasih motivasi. Karena anak gagal terus pelajarannya Ustadz Sofyan Bafizan. Ya, paling tinggi nilai saya itu 2 tuh. Allah. Tapi Ustadz Ibnu Hibban terus kasih semangat. Kembali lagi. Jatuh lagi semangat saya. Akhirnya beralih kepada kepemimpinan baru, muncullah Ustadz Gunawan, guru wali kelas terbaik saya itu. Ya, beliau memberikan motivasi. Ada kata beliau mengatakan, perjuanglah engkau, katanya, terus maju. Saya kira wah benar juga kayak ini, ya. Tapi beliau kasih kita semangat di kelas, di mana, karena pendekatan beliau itu pendekatan hati. Ya, kalau yang lain kan, ya maaf aja ada yang hanya lemparlah. Nah, kayak Ustaz Haris kan dulu tendangan pakai nampang lah, ya sudahlah, itu cerita masa lalu kita lah. Tapi yang jelas saya berterima kasih kepada Ustadz Ibnu Hibban, Ustadz Pak Gunawan, dan guru-guru saya yang lain semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan sehat selalu. Terus kita berjuang di negeri kita masing-masing, ya. Dan saya suatu hari akan kembali ke negeri saya lagi. Ya, karena saya teringat ada seorang ustadz, saya tidak bersebut namanya. Beliau pernah berkata waktu ada dalam sebuah pertemuan, sebaik-baik orang itu mereka yang berjuang di negeri mereka. Saya pun bilang, iya juga sih, cuman ini keadaan ini tidak memungkinkan. Tapi insya Allah pada waktunya kita akan kembali berjuang di negeri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tawa tadi itu hanyalah sebagai intermezzo saja bagi kita. Ya, hanya sebagai iklan saja. Tapi semoga afallahu anna wa ankum jami'an. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz Ubed. Masya Allah. Banyak yang melakukan pendekatan dan macam-macam pendekatannya Ustaz Ubed, ya. Ada pakai hati, ada pakai sendal, ada pakai tendangan gitu. Dan semua itu ada di sini kayaknya sosok-sosoknya itu. Barakallahu fiik. Tambahan informasi untuk para satis yang ada di grup WA, mohon jangan keluar dari situ dulu sampai nanti mungkin lewat situ akan dibagikan sertifikatnya. Lewat situ akan diberikan sertifikatnya. Atau sebenarnya nggak usah keluar, karena kalau ada daurah lagi biasanya akan hidup lagi grup-grup itu. Baik, itu kemudian acara ketiga, ya, kita berikan peluang bagi siapa. Sebenarnya acara kita ini kita setting lebih kepada keakraban sebenarnya, settingan awalnya. Karena seperti saya katakan itu, saya yakin tidak semua kita sering tahu. Ya, ada kawan-kawan para asisten dari daerah selatan Lombok atau utara Lombok, timurnya bagian selatan, bagian pojok. Di situ ada kegiatan dakwah, ada potensi dakwah, ada masyakil, ada hal mungkin yang bisa disupport. Itu yang kita ingin sebenarnya sama-sama tahu. Dan makanya kita programkan untuk besok pagi. Tapi qadarullah kondisinya berbeda. Ya, dia tidak bisa semuanya, inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Tapi untuk yang acara terakhir tadi, ya, bila ada di antara antum yang menginginkan atau pengen menyampaikan sesuatu, unek-unek atau apalah, maka kita buka kesempatannya. Nah, dari ustadz-ustadz yang datang dari daerah Bima atau Dompu,
Sumbawa dan segala pelosoknya, Lombok Timur, Lombok Selatan. Monggo, silakan. Terima kasih terhadap kesempatan yang diberikan. Ana dari sebelumnya Ana muhdhar dari Lombok Tengah. Bisa juga disebutkan Lombok Timur, bagian selatan, paling selatan. Berawal dari belajar di Lombok Timur di Darul Yatama wal Masakin Jeruwaru yang dipimpin oleh Tuan Guru Sibawahi. Ketika itu saya bercerita ini sedikit supaya kita ini ternyata Masya Allah bisa kita dikumpulkan seperti ini. Yaitu sebelumnya dulu ketika itu tahun 2004 selesai SMA, nganggur, kemudian alhamdulillah dapat informasi belajar di Lombok Timur, tepatnya di Toya Aimal El Data yang kita kenal. Kemudian setelah itu nganggur juga 2007 berangkat ke Jakarta. Itu pun meleset lagi ke Sumatera, yaitu di Bandar Lampung, dan sebagian ikhwah di sini seperti Ustaz Abdul Rahim itu adalah gerakan bersama dulu dengan yang lainnya. Kemudian alhamdulillah di 2008 masuk sekolah atau lanjut kuliah di Jakarta. Dan masalah dakwah ini Masya Allah ketika dari Lombok Timur tersebut, walaupun dari Jeruwaru itu sendiri sudah dipesankan untuk kalau anak pulang ke Lombok Tengah, berdakwalah, itu sisipan nasihat daripada Tuan Guru Sibawahi. Namun ilmu tidak punya. Akhirnya pergi ke Lombok Timur, dari sana 1 tahun, kemudian pulang dan mulai dakwah pada 2006 pada saat itu. Hanya memberikan 1 hadis dan faedahnya saja. Kemudian itu setiap malam, walaupun kerjaannya kalau malam hari itu pergi ke laut, harus ke laut karena itu pekerjaan kami sampai sekarang. Nah, apa yang ingin kami himbaukan di sini adalah ternyata pelajaran dengan perjalanan dakwah ini, ana lihat bahwa masyarakat itu ternyata butuh sekali dengan para para dai, para ustadz. Walaupun mereka kemungkinan pada awalnya atau beberapa saat atau berapa minggu atau tahun dan seterusnya ada penentangan, padahal pada hakikatnya mereka itu butuh sekali. Sehingga kami mengharapkan bahwa marilah kalau akan melihat hanya sekitaran Abu Hurairah dan bagian kota inilah yang akan maju dengan dakwah sunnah wal jamaah, maka antum akan berdiri di sini saja, ngaji, berdakwah sama antum-antum semua saling mendengarkan. Tapi ternyata bagian selatan mewakili yang mungkin yang lain itu lebih butuh. Berdirinya antum, duduknya antum tanpa ada suara di masyarakat pada yang pinggiran ini sangat butuh. Walaupun ya nanti untuk bersuara itu butuh waktu. Maka mengingatkan untuk saya pribadi dan kita semua, mari kita mendekat dengan masyarakat yang butuh dengan siraman rohani dari kita ini. Kalau enggak akan seperti itu, maka mereka ini tidak akan pernah mengerti. Tidak akan pernah mengerti. Kita sebahas setinggi-tinggi apapun ilmu yang ada di yang kita pahami selama ini, tidak akan pernah mungkin memberikan manfaat lebih yang kepada orang yang sangat membutuhkan.
Sehingga tinggalkan juga perkara-perkara yang mungkin ya sedikit mungkin ada perbedaan. Karena pada mereka itu berbeda karena enggak mengerti. Dan Masya Allah untuk Lombok Tengah itu dikatakan misalnya Lombok Tengah itu keras dan lain sebagainya. Yang justru sebetulnya tidak seperti itu. Hanya dibutuhkan waktu untuk bertahan menemani mereka itu. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, yang tadi barusan adalah namanya Ustadz Muhdar ya. Beliau dari Lombok Tengah Selatan ke timur lagi, namanya Awang. Saya juga belum pernah ke sana. Ya, situ banyak ikan katanya juga. Masya Allah ya, apa yang beliau sampaikan tadi ya. Dan apa yang beliau hadapi tidak sedikit dan tidak ringan ya. Pernah beliau cerita ya, belajar di pondok yang di sana itu, ketika mau belajar bahasa Arab di Al-Data selama setahun itu, banyak bisikan yang ingin mencegah gitu. Kurang lebih gitu Ustaz ya. Sampai kata ya sudah belajar, kalau yang belajar tapi jangan ambil ini, ambil bahasa saja sudah. Nah, seperti itulah yang beliau hadapi. Dan terus itu yang beliau hadapi. Dan alhamdulillah beliau dengan keistiqomahannya menghadapi semuanya, bisa melewati itu ya, sehingga sampai bisa menyelesaikan di Ma'hadil Ulum Lipia Jakarta. Dan Masya Allah sampai sekarang beliau di tempat yang agak terjauh dan jarang terjangkau itu, di situ dakwah juga ya, ngajar juga. Setiap beliau juga masih nelayan juga. Pulang tengah malam jam-jam 10-12 ya, nelayan langsung. Nah, itu yang beliau lakukan sampai saat ini. Insyaallah beliau akan menjadi dai yang mendapatkan qabul di sana biidznillah taala. Saya kira cukup ya. Apa masih ada lagi? Kayaknya teman-teman dari Ustaz Lombok Timur terlalu mau cepat ini. Ya, gimana Ustaz? Cukup? Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini, dan sekali lagi terima kasih dan syukur kepada antum semua yang telah bisa hadir. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain dalam suasana ilmu seperti ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqul ma'as salama. Semoga antum selamat sampai tujuan.